waktu yang terang Terangnya itu itu lebih kecil, lebih pendek. Dia datang waktu kita mengalami dingin, kegelapan. Banyak orang, Natal masih adalah masa dengan nilai-nilai penting ya, positif. Bukan hanya pikir tentang diri sendiri, tapi menyadar tentang orang lain di sekitar kita. Artinya bukan hanya di luar, tapi memang di dalam hati kita. Menyambut sukacita yang otentik. Pintu ini itu pintu untuk hubungan sama Tuhan dan untuk hubungan sama orang lain. Di sana bule. Oh iya, di sini ada. Di sana bule pasti. Ya, dia di sana. Itu Yesus akan datang, sudah pasti. Ya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Selamat datang di podcast Rumah Saya. Obrolan santai seputar Santo Yakobus. Dan kembali bersama saya Louis Lee, kita akan ngobrol-ngobrol nih, memasuki akhir tahun 2024 dan nggak kerasa kita sudah menyambut ya, sebentar lagi menyambut Natal. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama tamu saya yang kali ini kembali sudah ada Romo Benoit. Halo Romo. Selamat pagi Pak Louis. Selamat pagi. Romo boleh kembali memperkenalkan diri lagi Romo, mungkin banyak yang belum familiar. Nama saya Romo Benoit. Saya berasal dari Prancis di Eropa dan sekarang sudah hampir 4 bulan saya di Indonesia. Dan sekarang saya tinggal di Surabaya di Paroki Yakobus dan saya tugas di sini. Oke. Ya. Nah, Romo, satu hal yang saya pengen tahu dulu nih ya, kalau Natal. Mungkin ini Natal pertama ya berarti ya di Indonesia? Oh, di Indonesia ya pertama kali. Di Indonesia pertama kali ya? Oke. Kalau di Prancis sendiri, Romo, seperti apa sih? Oh, Natal di Prancis ada perbedaan. Oke. Ada salju ya? Iya, ada salju pasti ya. Di Prancis ya, waktu Natal itu musim dingin. Artinya dingin. Oke. Bisa salju. Artinya juga waktu Natal keterangan panjang hari-hari pendek. Karena di Prancis dan di semua negara ya di iklim seperti Prancis, panjang hari-hari berubah sepanjang tahun. Dan waktu Natal itu yang paling pendek. Paling pendek? Yeah. Maksudnya gimana? Maksudnya siangnya yang terlalu cepat? Artinya matahari terbit lebih lambat dan terbenam lebih awal. Oh. Artinya jumlah jam waktu yang terangnya itu lebih kecil, lebih pendek. Oh, berarti istilahnya tuh sore aja tuh udah gelap. Ya, sudah gelap. Jam 5 sudah gelap. Ya. Dan itu waktu Natal itu yang paling pendek. Itu paling pendek? Paling pendek, paling gelap. Itu ya beda dari sini, sangat beda. Di sini ya sepanjang tahun sama. Ya sama, kurang lebih sama ya. Di sana ya dingin, gelap. Sebenarnya itu penting untuk makna Natal juga di sana karena Natal kita menyambut Yesus ya. Jadi dia datang waktu kita mengalami dingin, kegelapan. Dia datang, ada makna kuat ya. Karena dia datang sebagai terang dunia. Itu di Injil ya. Dia bilang kalimatnya, ayatnya.
ya akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan mungkin itu alasan kenapa Natal di momen ini di tahunnya. Karena ya dan mulai masa Natal, hari-hari memperpanjang. Mulai Januari lebih pendek setiap hari. Oh, Ya. oke. So ada makna ya untuk kita. Dia datang terang memperbesar. Oh, ya. Jadi lebih berasa lah ya maknanya ya, Romo ya, makna karena itu, saat itu suasananya juga. Terlihat ya. Oke. Terus kalau antusias umat Katolik di Perancis sendiri gimana? Ya, Natal pasti adalah masa dan pesta yang penting ya, yang paling penting. Jadi ada banyak orang yang merayakan Natal, yang pergi ke gereja karena Natal, walaupun mereka tidak pergi minggu lain, tapi Natal ya ada banyak orang yang pergi. So, itu penting. Itu juga penting untuk orang yang tidak pergi ke gereja karena untuk banyak orang Natal masih adalah masa dengan nilai-nilai penting ya, positif, sukacita, keluarga, seperti itu. Jadi ya itu masih penting. Oke, nah berarti iya sama ya. Kayaknya lebih banyak mungkin ya orang-orang sana yang perginya cuma Natal doang ke gerejanya. Ya, untuk misa Natal ya. Misa Natal ya. Misa Natal ya. Okay. Ada. Kalau suasana Natalnya di kota ataupun di mall atau di mana biasanya gimana? Kalau di sini kan mulai Oktober aja tuh udah mulai tuh. November masuk apalagi mall-mall tuh sudah Natalan semua. Itu mirip ya. Sini di mall atau di sana itu mirip ya. Toko-toko sudah siap. Ya. Sudah siap untuk menjual, orang sudah siap untuk membeli. Ya, itu sama di suasana di kota. Kau bisa lihat di mana-mana Natal akan datang ya. Oh, oke. Tapi ya itu bukan selalu rohani. Ada itu juga ya Santa Claus yang bukan selalu tentang Yesus, itu tentang hadiah, tentang makanan. Tapi pasti yang beda Santa Clausnya. Di sana bule. Oh iya, di sini tidak ada. Di sana bule pasti. Karena dia di sana. Santa Clausnya sana bule. Sini susah banget cari bule. Di sini terlalu panas sama bajunya. Oke, sekarang kita masuk ke gimana nih supaya umat Yakobus khususnya ya mempersiapkan Natal nih. Kita udah masuk mungkin Advent keempat sekarang ya. Sekarang dari Minggu Advent ini sendiri secara pengertiannya tuh gimana sih Mo? Mungkin bisa diulas lagi sedikit. Di Minggu Advent? Kita persiapan Natal kan kita memasuki minggu-minggu Advent ini. Sebetulnya apa yang harus dilakukan umat sih sebetulnya? Ya, saya pikir karena ada suasana juga di kota ya yang memang sukacita juga, tapi tidak selalu sukacita yang rohani, yang mendalam. Mungkin sebagai orang Katolik, orang yang beriman, yang murid Yesus, harus kita menyiapkan dalam cara rohani. Artinya bukan hanya di luar, tapi memang di dalam hati kita untuk menyambut sukacita yang otentik, yang paling dalam, yang dari Tuhan, bukan yang dari hal-hal duniawi. Karena itu sukacita yang beda, ada yang lebih superficial ya.
kita mau yang dari Tuhan yang lebih dalam. Karena itu harus kita menyiapkan dengan cara rohani. Karena itu ada buku dari keuskupan, ada tahap steps untuk menyiapkan. Sebenarnya minggu Advent itu berarti minggu kita mempersiapkan diri. Yeah. Oke. Dari rangkaian Advent ini sendiri kan ada temanya masing-masing ya. Ada step-stepnya ya, setiap minggunya ini ya. Oke. Kalau misalnya kita sekarang masuk ke masih di Advent ketiga ya misalnya. Setelah ini besok masuk ke Advent keempat. Ya, sekarang masih betul. Di Advent ketiga ya. Pengertiannya seperti apa, Romo? Kalau Advent ketiga ini? Ya, Advent ketiga minggu lalu itu minggu Gaudete, artinya temanya sukacita. Gaudete dalam bahasa Latin ya sukacita. Artinya karena ada 4 minggu waktu kita sudah minggu yang ketiga, kita dekat. Dekat Natal itu dekat seperti bayangkan saya jalan kaki mungkin ziarah dan ada saya di alam jalan kaki dan ada matahari yang sebentar lagi akan sunrise terbit. Saya sudah bisa lihat terang. Saya belum bisa lihat matahari, tapi sudah bisa seperti setiap pagi ya. Ya biasanya ini. Bisa lihat terang. Itu makna minggu Advent yang ketiga. Kita sudah tahu matahari, itu Yesus akan datang, sudah pasti. Kita sudah pasti. Dan kita sudah bersukacita. Seperti di pengalaman pribadi, kadang-kadang kalau ada peristiwa menyenangkan, yang akan datang ulang tahun atau pesta ini, peristiwanya belum waktu, tapi kita sudah bersukacita karena kita tahu akan ada peristiwanya. Ya, itu sama. So, itu minggu Advent yang ketiga. Ya. Kalau yang keempat, berarti lebih ini lagi dong. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Dan yang minggu Advent yang keempat, di Injil misalnya, yang dibaca untuk misa, itu tentang Maria, Bunda Maria, sama sepupunya Elizabeth. Jadi itu sama Maria, orang yang paling dekat Yesus, kita menyiapkan sama dia. Ya. Karena dia yang bisa membantu kita untuk menyiapkan secara otentik. Jadi lebih ke arah kita lebih mengenal Maria, karena Maria beliaulah yang paling mengenal Yesus sebetulnya. Iya. Secara manusia ya, manusia yang paling mengenal Yesus itu sebenarnya Bunda Maria ya. Betul. Oke. Flashback sedikit, kalau yang 1-2, minggu Advent 1-2. Tadi kan kita udah yang 3 ke 4. Ini udah happy-nya. Nih, 1-2-nya gimana sih sebetulnya? Ya, minggu Advent yang pertama, ya 1, itu sama Nabi, namanya bagaimana dalam bahasa Indonesia? Yesaya. Ya, Nabi Yesaya. Ya. Minggu pertama kita masih jauh ya, paling jauh. Nabi Yesaya dia hidup beberapa ratusan tahun sebelum Yesus. Dia lihat dari jauh, tapi dia sudah lihat ada sesuatu yang akan datang. Sudah lihat terang. Dan kita menyiapkan sama dia untuk membaca teks dari dia, ya apa dia lihat. Minggu yang kedua itu sama Yohanes Pembaptis, lebih dekat lagi. Dia seperti nabi yang terakhir.
setelah Yohanes Pembaptis itu Yesus langsung. Ya. Jadi kita lebih dekat dan dia juga membantu untuk menyiapkan. Dan ya sekarang sama Bunda Maria. Ya. Jadi yang terakhir benar-benar udah langsung ya ke Bunda Maria ya yang mengandung Yesus ya istilahnya seperti itu ya. Oke. Kalau saya mau jadi keingetan Advent. Kalau tadi kan dikatakan di Perancis sana kan waktu misanya ya, misa Natalnya kan orang datang. Kalau Advent ini gimana persiapan? Advent di Prancis. Iya, ini enggak apa orang datang cuma waktu misanya aja. Iya, saya pikir di masa Advent mungkin yang paling kenal itu masa Prapaskah. Lebih kenal dari masa Advent. Tapi untuk orang yang biasanya datang ke misa, mereka ya pasti tahu ya masa Advent. Tapi ya temanya sama ya, pembacaan di misa sama di seluruh gereja Katolik di dunia sama ya, Yesaya, Yohanes Pembaptis, Maria, sama. Jadi sebetulnya kalau Prapaskah itu jauh lebih orang familiar ya kalau di sana ya daripada Advent ya. Ya mungkin lebih kenal, tapi itu untuk orang yang biasanya tidak pergi ke gereja, yang pergi hanya untuk Natal atau Paskah. Tapi ya untuk yang biasanya ikut, mereka tahu ya. Iya, oke. Jadi ya memang kita ngelihat antusiasnya berbeda ya. Oh kalau sobat rumah saya ini jago. Jago. Udah Advent apa semua persiapan. Kalau di sini itu di sana. Di sana. Kalau di sini hebat orang umat Katoliknya antusias kan. Di Prancis ada satu kebiasaan di beberapa paroki untuk masa Advent yang menarik itu karena matahari terbit lebih lambat. Ada gereja yang menyelenggarakan misa sebelum matahari terbit. Jadi ya orang datang dan di gereja kami tidak menggunakan lampu. Hanya lilin. So masih gelap di gereja. Ada terang untuk baca, tapi minimum hanya untuk baca lagu atau pembacaannya untuk atau romo di altar, tapi lampu tidak ada. Tapi itu masih gelap dan kami merayakan Ekaristi di gereja seperti itu. Jadi itu membantu untuk menyadar kami masih di kegelapan. Kami perlu Yesus, kami perlu terang. Ya itu penting ya. Misalnya sekali seminggu seperti itu. 4 minggu Advent. Oke. Karena memang mungkin secara waktu itu masih sore mungkin ya. Tapi sudah gelap. Atau pagi-pagi? Tapi itu pagi-pagi. Sebelum matahari. Karena mataharinya terlambat ya keluarnya ya? Iya. Oke. Sebelum matahari terbit. Dan setelah misa, sebentar lagi ya matahari terbit, pergi ke kerja. Oke. Matahari terbit jam berapa sih di sana? Waktu musim dingin mungkin ya 8 ya. Jam 8? Ya. Jam 8 pagi? Enak ya. Jam 8 pagi masih gelap ya berarti ya. Buset. Terbenamnya sunset? Ya kira-kira jam 5 ya. 5 sore. Jam 5 ya oke lah, kurang lebih lah ya jam 5. 5 kurang sudah mulai gelap ya. 5 gelap. Jam 5 kurang udah mulai gelap ya. Wow. Jadi ngebayangin, wah seru ya, asik ya kayaknya suasananya di sana. Oke, kita sebetulnya sekarang jadi tadi Romo udah mengatakan tentang Advent pertama, kedua, ketiga, keempat ya kan. Jadi
bagi umat nih yang mungkin kurang notice, umat paroki rumah saya ini yang mungkin kurang notice dengan Advent kelewat mungkin ya, atau ini sebetulnya apa yang harus dipersiapkan sekarang? Masih ada waktu lah untuk menyambut Natal ini. Ya. Mungkin karena sekarang kita ada sebuah contoh, itu Bunda Maria. Yang menarik di Injil besok, dia baru terima berita ya dari malaikat tentang Yesus. Apa dia lakukan? Dia pergi ke rumah sepupunya untuk membantu. Jadi sebuah cara untuk menyiapkan, bukan hanya pikir tentang diri sendiri, tapi menyadar tentang orang lain di sekitar kita. Siapa yang perlu bantu mungkin. Like that. Pasti untuk menyiapkan kita harus doa, membaca Alkitab, Injil, misalnya Injil dari Misa Natal. Jadi kita harus ambil waktu pribadi, tapi juga kita harus pikir tentang orang di sekitar kita, ya, membantu sesama. Walaupun pada saat itu Maria pun sedang mengandung ya. Iya. Which is itu berarti dia pun sedang susah kan. Dalam keadaan dia juga nggak baik-baik saja kan. Orang mengandung loh. Dan perjalanannya pasti juga nggak semudah sekarang kan. Iya, itu betul. Istilahnya dia mesti naik entah kuda, entah keledai, entah whatever lah dia. Itu apa Yesus membuat ya waktu dia datang di hati kita. Dia mendorong kita untuk pergi ke orang lain, untuk bertemu, untuk membantu orang lain melayani. Ya. Jadi istilahnya apapun situasi kita, ketika kita menyambut Natal ini adalah waktu yang tepat lah istilahnya untuk seperti yang Maria lakukan, membantu, mau membantu, datang membantu, membuka diri untuk menolong. Kurang lebih seperti itu ya, makanya kenapa kita contoh Maria ya. Ada sebuah gambar saya suka tentang hati kita. Hati kita hanya punya satu pintu. Pintu ini itu pintu untuk hubungan sama Tuhan dan untuk hubungan sama orang lain. Tapi pintu sama. Tidak ada dua pintu. Satu pintu untuk Tuhan dan satu pintu untuk orang lain. Itu pintu sama. Entah itu buka atau tutup. Kalau buka untuk Tuhan, itu juga buka untuk orang lain. Seperti Maria, hatinya dibuka untuk Tuhan, jadi langsung dibuka juga untuk orang yang perlu bantu. Misalnya Elizabeth. Ya. Jadi kalau kita menyiapkan dan buka hati kita melalui doa, misalnya buka untuk Tuhan, ya harus kita juga siap untuk bertemu orang lain. Ya. Jadi artinya ya kalau itu udah terbuka pintunya ya, bukan hanya kita mau persiapkan doa terus untuk Tuhan. Ya. Tidak mungkin saya menyiapkan sendiri di rumah terus sendiri doa-doa terus. Tapi saya tidak lihat ada orang mungkin di keluarga saya yang perlu bantu, yang perlu yang perlu seorang untuk dengarkan dia karena ada masalah. Ya. Itu tidak mungkin kalau hubungan sama Tuhan saya itu otentik, harus kita sadar apa terjadi di sekitar saya ya. Ya, benar. Ya, oke. Romo Benoa, terima kasih untuk cerita-ceritanya dan sedikit penjelasannya ini ya tentang Advent, tentang persiapan Natal. Jadi semoga obrolan santai kita ini bisa menjadi sebuah masukan yang ya semoga. Oke.
Sobat rumah saya, kita tadi udah sama-sama menyaksikan obrolan santai ya. Kita mungkin ada poin-poin yang Anda bisa dapatkan menjelang atau kita menyambut kelahiran Yesus, Natal. Jadi semoga kita obrolan ini ya bisa sedikit membuka. Tadi Romo mengatakan ada satu pintu doang. Kalau ini udah terbuka, kita membuka untuk Tuhan, otomatis kita juga harus membuka untuk sesama. Oke, saya Luis Lee pamit. Jangan lupa share ya, dan juga kalau suka ya di like ya, kalau nggak suka ya udah nggak usah diapa-apain ya kan. Kalau mau komen silakan, siapa narasumber berikutnya ataupun ada pertanyaan apa boleh langsung aja tinggalkan komen di bawah ya, dan juga kita akan jangan lupa subscribe karena supaya bisa update dapat terus informasi kalau ada episode berikutnya. Oke, saya Luis Lee pamit. Sampai jumpa dan bye-bye.